إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي حفظكم الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat sendirian ataupun di tengah orang banyak. Ittaquhu haqqa taqwa, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian terus-menerus pembeda antara yang hak dan yang batil. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sudah kita ketahui bersama bahwa tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim ada 3 macam, yaitu tauhidu ar-rububiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang maha pencipta, maha berkuasa, maha pengatur. Dan yang kedua yaitu tauhidul asma was sifat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, yang nama-nama tersebut tidak boleh kita misalkan dengan makhluk-makhluknya. Tidak boleh kita tanyakan bagaimana sifat dan nama-nama tersebut, dan tidak boleh kita tiadakan nama dan sifat tersebut, dan tidak boleh kita rubah baik lafalnya ataupun maknanya dari nama dan sifat tersebut. 2 tauhid ini digabung oleh para ulama menjadi tauhidul ma'rifah, tauhid yang berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
mengenal Allah dengan kekuasaannya, penciptaannya, pengaturannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tauhid yang ketiga yang disebut oleh para ulama tauhidul ibadah, atau disebut juga tauhidul uluhiyah, atau disebut juga dengan tauhid a'malul ibad, atau disebut juga dengan tauhidul qasdi wat talab. Tauhid beribadah, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Tauhid menjadikan seluruh amal ibadah seorang hamba hanya ditujukan, diniatkan, dimaksudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang mana seorang hamba meyakini satu-satunya yang memiliki hak untuk diibadahi adalah Allah Jalla fi'ulah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Tauhid di dalam kehidupan seorang hamba muslim mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Makanya pantas memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah bertauhid. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci adalah untuk tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk menyeru kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan taghut. Ternyata tauhid yang merupakan tujuan penciptaan manusia, tauhid yang merupakan tujuan pengutusan para rasul, penurunan kitab-kitab suci, memang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan seorang hamba muslim. Manfaat-manfaat tauhid yang mungkin sebagian orang jarang memahaminya. Di antaranya yaitu memberikan semangat untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini yang dimaksud bukan hanya salat, puasa, zakat, haji, ibadah praktis. Tauhid memberikan semangat seseorang untuk senantiasa menegakkan salat, mengerjakan pada waktunya, berjamaah, mengerjakannya dengan khusyuk, tumakninah, dengan tauhid rububiyah. Dia semangat untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Kenapa demikian? Karena termasuk tauhid rububiyah, dia meyakini bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Maka dia tidak ingin dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah dalam keadaan malas-malasan mengerjakan ibadah sholat. Itu contoh ibadah-ibadah yang praktis. Belum lagi ibadah-ibadah yang non praktis, seperti sedekah. Tidak ada kaitannya dengan praktisnya sebuah ibadah. Seseorang akan semangat bersedekah walau dalam keadaan sempit, ketika dia meyakini tauhidul ma'rifah, meyakini hanya Allah yang maha kuasa, pencipta, pengatur, mempunyai nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia. Meyakini bahwa Allah maha kuasa untuk menggantikan uang yang dia sedekahkan. Meyakini Allah maha kuasa untuk menggantikan apa yang dia jalankan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari harta yang dia letakkan di jalan Allah walau sedikit. Itu tauhidul ma'rifah yang berfungsi dalam diri seorang manusia sehingga dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh lain, bagaimana tauhidul ma'rifah sangat memberikan manfaat dalam memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya memberikan maaf kepada orang yang pernah bersalah kepada kita. Menahan amarah terhadap orang yang pernah bersalah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang mensedekahkan hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia atasnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ketika dia bertauhid, tauhidul ma'rifah, dia meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta akan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang nikmatnya tiada tara, al jannah la khatara laha, surga tiada tara kenikmatannya. Dia meyakini itu semua. Dia meyakini keagungan, penciptaan, penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yakin bahwasanya memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Dia akhirnya semangat untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini fungsi tauhid yang kadang seseorang lupa akan hal itu sehingga malas untuk beribadah. Dan sekali lagi saya katakan, ibadah yang dimaksud bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji. Contoh, menghalalkan orang yang berhutang kepada kita. Jika Anda bertauhid, Anda akan sangat mudah menghalalkan orang yang berhutang kepada Anda. Kenapa demikian? Ketika kita meyakini bahwasanya tauhid al-ma'rifah, meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka Allah telah menyediakan orang-orang yang menghalalkan orang yang berhutang kepada kita dengan surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kana tajirun min Bani Israil yudayinun nas." Ada seorang saudagar kaya dari Bani Israel. Dia suka menghutangi orang lain. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana. Jika dia melihat ada orang yang sulit bayar hutang kepada dia, dia berkata kepada petugasnya, maafkan dia, halalkan dia, semoga Allah memaafkan kita. Meyakini Allah Maha Pengampun, itu tauhidul ma'rifah. Meyakini Allah memberi maaf, itu tauhidul ma'rifah. Ketika seorang hamba tertanam di dalam diri bahwa Allah memiliki ampunan, pemaafan, maka dia akan mudah menghalalkan orang yang berhutang kepada dia. Lihat bagaimana tauhidul ma'rifah memberikan semangat kepada seseorang untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhidul uluhiyah, tauhidul qasdi wa talab, tauhidul ibadah, tauhidu a'malil ibad, meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah dari seorang hamba. Maka faedahnya adalah melawan penyakit malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang manusia. Penyakit yang setiap muslim pasti mendapatinya. Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada
wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Setiap waktu beramal ada masa semangat. Setiap masa semangat ada masa lemah, masa futur. Semua dari kita merasakan itu. Barang siapa yang saat masa lemahnya dia menuju kepada sunnahku, maka dia akan selamat. Barang siapa dia mendapat petunjuk. Barang siapa yang tidak menuju kepada sunnahku, maka dia akan binasa. Salah satu problematika ahli ibadah adalah istiqamah. Iman naik turun, terutama setelah Ramadan. Terutama para santri dengan Al-Qur'annya sudah berapa lama jauh dari Al-Qur'an, yang semestinya seorang santri sangat dekat dengan Al-Qur'annya. Dia dikenal dengan pemegang mushaf, masikul mushaf. Seorang santri dikenal dengan masikul mushaf, pemegang mushaf, bukan pemegang handphone. Ini problematika. Obatnya ada pada tauhid. Tauhidul ibadah. Meyakini bahwa ibadah hanya murni untuk Allah. Tidak ingin dilihat, tidak ingin dilihat oleh manusia, diberikan ganjaran oleh manusia, tetap saja dia beribadah. Dia tidak peduli apakah manusia memujinya, manusia memberi pahala kepada dia, sanjungan, ambungan, tidak peduli. Yang jelas saya hanya berharap pahala dari Allah. Maka tauhidul uluhiyah memberikan kepada seseorang manfaat yang sangat luar biasa, yaitu senantiasa istiqamah. Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah berkata, ketika beliau ditanya, ayyu syai'in a'azzu 'ala nafs? Apa yang paling sulit dihadapi oleh seorang manusia? Maka beliau mengatakan al-ikhlas. Yang paling sulit adalah ikhlas. Walimah. Kenapa? Lianna laisa laha fihi nasib. Karena seseorang tidak akan mendapatkan ganjaran yang langsung dia dapatkan secara kasat mata dari keikhlasannya. Dia bahkan tidak terkenal. Dia bahkan tidak dikenal oleh manusia. Karena dia hanya berharap pahala dari Allah. Namanya tidak diletakkan di depan, tidak sering muncul di media sosial, tidak terkenal, tetapi dia dikenal oleh Allah karena istiqamahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat dan juga di dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, orang yang istiqamah adalah orang yang bertauhid uluhiyah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaquhu fala fawza illa bittaqwa. Wahai kaum muslimin, khatib kembali mengingatkan agar bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepadanya, maka tidak ada kemenangan, keselamatan, kebahagiaan kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في فلسطين. اللهم ارحم ضعفاءهم. اللهم تقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.